Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassirna wa la tu'assirna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ala hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah Allah muliakan dan yang sangat kami hormati, insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan kita ini. Ada yang masih ingat sampai di mana perjalanan minggu kemarin? Kanak-kanak lagi. Perjalanan kita kemarin ini sampai insyaallah Siti Khadijah selalu mengingat kebaikannya siapa? Rasulullah. Jadi setelah kita lihat Nafisah ini salah seorang perempuan, teman akrabnya Khadijah, teman curhatnya Khadijah lah, istilahnya begitu. Jadi Nafisah ini selalu ngobrol dengan Khadijah, selalu berbicara dengan Khadijah. Dalam keadaan seperti itu, biasa kalau orang udah senang dengan seseorang mungkin baru bicara dengan temannya. Dan akhirnya dia mengatakan, dengan mengatakan, Nafisah, ternyata ada juga ya seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang jujur. Siapa itu? Muhammad. Oh begitu. Tapi kalimat ini sering terulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ini sering terulang. Kalimat ini selalu terucap dari lisannya siapa ini? Khadijah. Berbicara sama Nafisah sedikit-sedikit, Khadijah apa istilahnya terdiam. Dalam arti kata seperti dia menghayal begitu. Akhirnya ditanya, kenapa memang kamu ya Khadijah? Khadijah baru mengatakan, ada juga ya seorang yang baik seperti itu, seperti Muhammad. Begitulah kira-kira. Besoknya lagi dia mengatakan, Khadijah, aduh Nafisah, luar biasa ya seorang laki-laki itu namanya Muhammad, jujur banget gitu. Jadi setiap hari Khadijah ini selalu bercerita kepada Nafisah tentang apa bunda? Kebaikannya Muhammad. Kebaikannya Muhammad. Maka Nafisah dengan mengatakan, ala tatazawwaj ya Khadijah, kenapa kamu tidak menikah wahai Khadijah? Khadijah bertanya, dengan siapa harus menikah? Dengan mengatakan Muhammad bin Abdullah. Kamu kenapa tidak menikah dengan Muhammad, anaknya Abdullah saja? Baru Khadijah dengan mengatakan, bagaimana aku akan menikah dengan dia? Dia ini seorang yang masih muda, yang istilahnya punya gelar Al-Amin, dapat dipercaya, sementara aku ini janda, mungkin jandanya 2 kali bahkan. Setelah itu apa lagi? Setelah dikatakan aku ini sudah tua lagi, lalu dengan mengatakan tidak usah seperti itu, biar saya yang urus. Datanglah Nafisah ini kepada siapa bunda? Kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, kenapa kamu tidak menikah? Muhammad mengatakan, kalau seandainya aku punya uang, saya sudah menikah dari dulu. Maka Nafisah dengan mengatakan, ala tatazawwaj bidu malin wadu jamalin wadu nasab. Mau nggak aku tunjukkan kepada seorang perempuan yang dia ini cantik, kaya, setelah itu keturunan baik? Rasul mengatakan, man, siapa? Baru mengatakan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah anaknya Khuwailid. Kagetlah Rasulullah dengan mengatakan, apa aku dengan Khadijah? Aku ini miskin, aku ini tidak memiliki apa-apa. Khadijah tarfudu ahlu Makkah. Khadijah ini menolak semua orang-orang kaya. Orang kaya kan banyak yang melamar Khadijah, tapi Khadijah menolaknya. Orang-orang yang pejabat-pejabat dari luar Makkah pun datang untuk melamar Khadijah, tapi Khadijah menolaknya semuanya. Subhanallah bunda. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau memang Khadijah mau, boleh-boleh saja. Maka kata Nafisah dengan mengatakan, dabbirli amr, urusan ini serahkan kepadaku, aku yang akan membereskan permasalahannya. Padahal ini sudah apa? Sudah apa ya, dengan Khadijah sudah calling-callingan. Jadi istilahnya comblangnya ini siapa? Nafisah. Baru datang, akhirnya jadi seperti itu. Baru Rasulullah berbicara kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Talib dan Hamzah dengan mengatakan, wahai Abu Talib, wahai Hamzah, sesungguhnya aku ini ingin menikah. Ketika mengatakan ingin menikah, baru dikumpulkan semua harta yang ada, punya Muhammad, punya Hamzah, punya Abu Talib, terkumpullah
20 ba'ir. Apa 20 ba'ir ini? Ba'ir ini unta. 20 ekor unta. Jadi menikahnya Rasulullah dengan Khadijah dengan berapa ekor unta? Maharnya 20 ekor unta. Siapa yang mendampingi Rasulullah? Yang mendampingi Rasulullah itu adalah Hamzah dan Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasul. Siapa itu Hamzah? Ya, pamannya Rasul juga. Jadi datang ke sana, selesai, dan dari Khadijah itu juga dihadiri walinya. Itu sebagai walinya bapaknya sendiri Khuwailid, dan pamannya siapa pamannya? Waraqah ibnu Nufail. Ya, hadir. Jadilah pernikahan. Subhanallah, setelah pernikahan ini terjadi, Rasulullah dengan siapa? Dengan Khadijah. Gantilah, rubahlah sifat Rasulullah. Bukan berarti sifat apanya, ahwal, keadaannya. Yang tadinya miskin, sekarang menjadi dalam keadaan kaya, dalam keadaan serba cukup, dalam keadaan luar biasa. Nah Bunda, mari kita lihat. Rasulullah mulailah dari situ mengolah uangnya Khadijah. Sering dagangnya itu ke Syam dan ke Yaman. Syam, Yaman, Syam, Yaman. Itu saja. Perdagangan Rasulullah ini ke Syam dan ke Yaman. Ke Syam dan ke Yaman. Bunda tahu kenapa Rasulullah harus berdagang ke Syam dan ke Yaman? Sesungguhnya ini sudah ada sinyal-sinyal khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan mengatakan, Muhammad, engkau berdagang ke Syam. Waktu itu belum jadi nabi dan belum jadi rasul. Tapi Rasulullah sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdagang ke Syam. Kenapa harus berdagang di Syam? Karena di Syam ini adalah pusat perdagangannya orang Romawi, orang Persia, orang Purs, orang Romawi, Raja Persia itu selalu mengolah keuangannya di situ, di Syam. Jadi seolah-olah Rasulullah datang ke sana, bertempat tinggal di Syam, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu, berhubungan dengan orang-orang Romawi, berhubungan dengan orang-orang Syam, seolah-olah Rasulullah diajarkan bagaimana sifat musuh-musuhnya nanti, yaitu orang Syam dan orang Syria. Bukan orang Syam ini orang Romawi dan orang Persia. Kenapa? Karena nanti umat Islam akan berkembang ke sana kan? Umat Islam akan berkembang ke Romawi, akan berkembang ke Persia. Maka biar Rasulullah tahu sedikitnya sifat-sifat tentang orang Romawi, orang Persia, Rasulullah dandannya kemana? Ke Syam. Punten kalau misalnya kita pertama kali umroh ke Mekah, kita nggak tahu kan adat Arab itu bagaimana, nggak tahu sifat Arab itu bagaimana. Mungkin kalau Arab kalau dipegang kepala marah nggak? Nggak kan? Kalau orang Arab dipegang kepala nggak marah. Tapi kalau duburnya kesenggol, waduh, marahnya luar biasa. Itu sifat Arab. Nah, ketika datang ke sana, kita harus mempelajari Arab ini bagaimana ya. Arab ini kalau marah hari itu, marahnya marah asli. Tapi 1 jam setelah itu, udah habis marahnya, nggak marah lagi. Sudah selesai lagi. Bayangkan saya pernah begini, disuruh menulis mungkin 30 lembar atau 60 lembar, saya tulis. Tapi di lembaran, dalam arti kata baru 3 lembar, dipanggil sama dosennya. Coba lihat tulisannya. Dilihat yang 2 lembar itu alifnya itu tidak lurus. Alifnya itu saya agak bengkok begitu. Huruf alif kan harus lurus ya. Saya agak bengkok. Dia peringati. Salah ini. Huruf alif ini harus lurus. Tidak boleh dong. Ini salah, ini salah, ini salah. Lagi salah, ini salah. Ulangi lagi 2 lembar. Ya, tulis lagi 2 lembar. Terus dia bilang, kamu masih bengkok-bengkok. Salah. Ulangi lagi. Saya bilang, ya sudah, kalau saya mau ulangi lagi. Dia bilang, sampai ini, tulis sampai di sini ya, semuanya 60 lembar. Saya tulis 60 lembar, dalam beberapa hari sampai pegel semuanya. Saya serahkan, dokter, tulisan saya. Dia tulisan. Mungkin masih ada yang belok-belok alifnya. Itu Bunda, bayangkan dia mengatakan, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Habisnya dirobek, semua salah, dibuang ke jendela. Asli ke jendela dibuang. Sebagai kita orang Indonesia wajar nangis dibegitukan. Tapi saya tahan air mata. Saya pulang, bukan saya pulang, saya ngambil kertas itu kan, saya pulang, istilahnya ke belakang sekolah. Saya lihat kertas itu sudah banyak coretan nama dia. Setelah itu dirobek pula kertas itu. Aduh, saya nggak berani masuk kelas lagi karena sakit hati kan. Sakit hati, saya bawa kertas itu sudah. Pas teng bunyi belnya untuk istirahat, saya baru masuk, dia baru keluar.
Jadi ketemu berpapasan di jalan. Tahu-tahu ngomong, dari mana? Ditunggu-tunggu, dari mana hati-hati lu? Dia bilang, tadi belum marah sama saya masih gondok, masih marah begitu ini. Tapi dia apa? Sudah tersenyum lagi. Subhanallah, ini harus tahu adat Arab seperti itu. Pahamnya begitu, adat Arab seperti itu. Untuk penghormatan Arab ini bukan mencium tangan. Adat-adat Arab nih, kalau mencium tangan itu bukan penghormatan, tapi untuk penghormatan. Bahwa engkau adalah di atas saya, hormat saya, hormat kepada anda, dikecup keningnya. Jadi kalau para ulama tidak ada yang ingin tangannya itu tidak ada. Jadi kalau mau diambil dia tarik. Tapi kalau ininya tidak ada masalah. Jadi ulama di sana ini, kita bawa sendal pun, sendalnya ditaruh di dia, karena dia begitu kan, sendalnya di telinga dia, dikecup tangan dia keningnya, nggak marah. Karena penghormatan di sana itu mengecup keningnya, itulah penghormatannya. Subhanallah, kita tahu adat-adat Arab, oh begitu. Maka Rasulullah pun diajarkan adat-adat orang-orang Romawi, adat-adat orang Persia, karena nanti akan berhubungan di sana. Maka dia berdagang kemana? Ke Syam, karena di situ banyak orang Persia, banyak orang Romawi. Satu rahasianya. Yang kedua, Rasulullah berdagang kemana? Ke Yaman. Kenapa harus berdagang di Yaman? Kenapa berdagang di Yaman? Karena di Yaman ini pusat perdagangan orang-orang Arab. Di situ Arab Yaman hadir di situ, Arab dari kabilah Murrah di situ, Arab dari kabilah Khuza'ah di situ, kan lain-lain kan? Orang Indonesia, Madura sama Betawi lain nggak kira-kira? Lain. Dengan Sunda lain lagi, dengan Jawa lain lagi, dengan Medan lain lagi. Kenapa demikian? Adatnya berbeda. Tapi sama-sama Indonesia, Arab pun begitu. Sama-sama Arab, tapi setiap kabilah berbeda sifatnya. Maka Rasulullah dikenalkan ini loh sifat-sifat Arab. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi Allah menyiapkan Rasulullah tidak langsung dijadikan engkau sebagai Nabi, engkau sebagai Rasul. Tidak. Bagaimana Allah siapkan? Dari segi pergaulan pun engkau berdagang ke Syam. Lihatlah nanti musuh-musuhmu. Lihatlah orang nanti akan menentangmu, itu orang Persia, orang Romawi. Ini loh sifatnya. Ini juga Arab-Arab, ini loh orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab kumpul di sini, di Yaman berdagang. Disitulah Rasulullah mulai dilatih untuk pergaulan. Subhanallah. Lihat Bunda, kita ulang sedikit. Rasulullah sudah disiapkan sejak dalam buayan kan? Setelah itu lahir, sudah disiapkan. Disimpan di Bani Sa'diyah, disiapkan agar lisannya kuat, bahasanya baik. Setelah itu diberikan kepada ibunya, pun disiapkan, ibunya wafat, kakeknya disiapkan bagaimana cara memutuskan permasalahan. Waktu itu kakeknya kan, setelah kakeknya tidak ada, lihat sama pamannya dalam kefakiran, bagaimana menggembala itu ini, akhirnya berdagang. Dan tidak sempurna seorang pemimpin kalau tidak nikah, maka harus menikah. Subhanallah. Tinggal sekarang ini Rasulullah ini diperiksa, dalam arti kata dicek bagaimana cara menyelesaikan permasalahan umat. Bunda, izinkan di usia Rasulullah 25 tahun sampai 40 tahun, nunggu berapa tahun kira-kira? 15 tahun. Apa yang terjadi di 15 tahun ini? Saya akan singkat. Insya Allah di usia sekitar Rasulullah sekitar 35 ataupun 37 itu terjadi pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini, apa yang terjadi terhadap Ka'bah? Ada yang mengatakan Ka'bah ini kebanjiran, ada yang mengatakan Ka'bah ini kebakaran ataupun kebanjiran. Jadi inginlah membuat Ka'bah, dalam arti kata membangun Ka'bah. Akhirnya berkumpul orang-orang Quraisy semuanya, mari kita bangun Ka'bah ini. Bunda, ada beberapa kesulitan, dan insya Allah kesulitan ini akan saya satu persatu. Kesulitan pertama, Ka'bah ini terbuat dari tanah apa batu? Batu. Sementara di Mekah ini rumah terbuat dari tanah. Batu ada, tapi arsiteknya siapa? Insinyurnya siapa? Karena apa? Karena yang namanya Mekah ini tidak ada bangunan dari batu, semua dari tanah. Mencari arsitek, siapa nih arsiteknya? Permasalahan pertama. Sudah dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seorang budak. Budak ini berasal dari Syria, namanya Amir Al-Qibti. Sementara di Syria ini, rumah ini terbuat dari batu. Maka Amir Al-Qibti ini dibelilah oleh orang-orang Mekah,
dengan mengatakan, kamu Amir Al-Qibti tahu cara pembuatan penyusun batu? Saya tahu. Wah, selesai permasalahan satu, ya kan? Yang kedua, Ka'bah ini di dalamnya ada pondasi-pondasi kayu. Di Mekah ada kayu nggak? Tidak ada. Kesulitan kedua, tidak lama kemudian ada kabar sesungguhnya ada perahu yang hancur di tengah laut dan kayunya terdampar di Jeddah. Diambillah kayu itu, dibawa, alhamdulillah selesai permasalahan kedua. Permasalahan ketiga ini dengan mengatakan, kalau mau membangun Ka'bah, mau lebih baik lagi, apakah kita lanjutkan pondasi yang rusak ini atau kita hancurkan dulu seluruhnya, kita awali dari pondasi awal? Mana yang lebih kuat kira-kira? Kalau misalnya ini rumah, tiba-tiba rumah ini mau dibangun kembali karena sudah lama misalnya, apakah kita teruskan saja karena di sini udah ya kita teruskan aja yang ini? Apa kita bongkar semuanya, dihabiskan, lihat mana pondasinya tadi, dibangunkan lagi dari situ? Mana yang lebih kuat kira-kira? Dibongkar lagi, berarti harus dihancurkan dulu, iya kan? Harus dihancurkan lagi. Akhirnya yang ke satu oke, kedua siap, yang ketiga untuk menghancurkan Ka'bah dulu. Setelah siap untuk menghancurkan Ka'bah, dia bingung semuanya, Bunda. Bingungnya kenapa? Kalau dihancurkan Ka'bah, takut nanti ada burung yang menghancurkan siapa? Abraha. Masih ingat kan? Jadi orang Quraisy ini dengan maaf, yuk kita hancurkan aja dulu lah. Sepakat semua, ayo kita hancurkan dulu. Kenapa dihancurkan? Biar nanti pondasinya kuat. Yuk kita hancurkan. Ayo. Sudah siap, bergerombol tiba-tiba. Tunggu. Sebentar, kenapa emang? Wah, ingat gak Abraha dulu? Menghancurkan Ka'bah, datang burung. Nggak mau saya, nggak mau. Pada nggak mau semuanya sekarang. Kesulitan ketiga. Subhanallah. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah, dia mengatakan, saya menghancurkan Ka'bah bukan untuk mentidakadakan Ka'bah, tapi menghancurkan Ka'bah ini untuk membangun pondasinya, untuk kembali memperbaiki. Tapi semua orang mengatakan, nggak mau kamu aja duluan, kamu aja. Akhirnya hanya satu orang, Walid bin Mughirah, dia bawa martilnya ataupun kapaknya, lalu dihancurkan. Semua orang Mekah melihat dari rumahnya masing-masing. Ada burung nggak ya? Ada burung nggak ya? Setelah dihancurkan, hancur gitu kan, jatuh, tiba-tiba burung tidak ada memang. Tapi besoknya lagi orang Mekah mengatakan, biarin jangan tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari aman, berarti memang aman. Hari kedua, Walid bin Mughirah dibantu dengan anak-anaknya yang 3 menghancurkan Ka'bah, juga aman. Hari ketiga, Walid bin Mughirah dan anak-anaknya, ada beberapa orang-orang Mekah membantu Walid bin Mughirah, aman. Hari keempat, turun semua orang Mekah membantu seluruhnya. Akhirnya Ka'bah diratakan karena ingin dibangun pondasi baru. Selesai. Kesulitan yang keberapa ini? Ketiga apa keempat? Ketiga. Kesulitan keempat sekarang. Subhanallah, Bunda, yang namanya orang jahiliyah. Jahiliyah dikatakan orang bodoh gitu kan. Saya sudah terangkan apa itu bodoh kalau nggak salah ya. Orang dikatakan bodoh yang tidak tahu apa-apa, tapi untuk membangun Ka'bah di situ ada syarat. Syaratnya, Bunda, indah. Dengan mengatakan yustaratu la yadkhulu amwalul haram ala bina'il Ka'bah, wala amwalur riba, wala amwalul maisir, wala azlam. Subhanallah. Untuk membangun Ka'bah ini tidak boleh ada uang haram yang masuk. Tidak boleh uang hasil riba, tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tidak boleh ada uang hasil judi, tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tidak boleh hasil uang curian untuk membangun Ka'bah, tidak boleh. Subhanallah, orang jahiliyah, tapi dia tahu uang haram sama uang halal. Maka Bunda pun kalau saya praktekkan, Ka'bah ini dulunya seperti ini persegi apa? Persegi panjang ya, 4 persegi panjang. Tadinya Ka'bah ini begini, 4 persegi panjang. Ka'bah ini begini. Dan yang namanya Hijr Ismail itu hanya sedikit sekali nempel di Ka'bah. Jadi Hijr Ismail ini hanya cukup 1 orang untuk masuk di situ. Ya Bunda ya. Jadi Hijr Ismail itu kecil sekali, orang hanya cukup 1 orang masuk di situ. Kenapa sekarang Ka'bah menjadi apa? Kubus. Yang ini bilang karena dasarnya tidak ada biaya uang yang halal. Jadi dikumpulkan uang-uang, ditanya untuk apa? Untuk Ka'bahnya dari mana? Dari judi, nggak bisa.
Dari mana? Uang jujur, dia tidak mau berbohong. Tidak mau berbohong apa? Allah, untuk membangun rumah Allah. Masa harus pakai uang yang haram? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa Allah ini maha baik, baik sekali, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Subhanallah. Lihat orang jahiliyah, ketika dengan mengatakan kamu uangnya dari mana? Hasil riba, tidak masuk. Kamu uang dari mana? Hasil menzalimi orang, tidak boleh. Kamu uang dari mana? Hasil daripada judi, tidak bisa masuk. Kamu uang dari mana? Hasil dagang, asli bersih, bersih, masuk. Bersih, 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 masuk. Ternyata dikumpulkan tidak bisa membangun Ka'bah dalam fondasi yang semula. Maka apa yang dia lakukan? Ka'bah ini, nah ini saya praktekkan ini, misalnya ini persegi panjang, ya kan? Jadi akhirnya ditutuplah jadi begini, jadi kubus. Sisanya ini langsung dijadikan hijr Ismail. Maka Rasulullah mengatakan, man arada an yusalliya fi dakhilil Ka'bah fal yusalli inda hijr Ismail. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah di hijr Ismail. Kenapa demikian? Karena memang hijr Ismail tadinya apa? Bagian dari Ka'bah. Kenapa Ka'bah dibangunnya menjadi kubus? Karena apa, Bunda? Karena kurang biaya. Apakah pada waktu itu orang jahiliyah ini miskin? Tidak. Kenapa? Karena orang jahiliyah tahu mana uang halal dan mana uang yang haram. Subhanallah. Kalau kita membangun masjid gimana sekarang? Tanya-tanya dulu nggak? Terima aja. Ya mau halal mau haram terima. Dari sana dari sini terima. Maka naudzubillah, ya mungkin kita tidak tahu. Non muslim pun menyumbang. Sekarang ada satu pesantren, saya lupa namanya, baru dikasih tahu kemarin, tapi saya lupa namanya pesantren apa gitu ya. Cukup besar pesantren itu, daerahnya di daerah Bogoran, besar di daerah sekitar Bogor, bagus pesantrennya, luar biasa. Yang memegangnya pun orang-orang keturunan Yaman begitu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pendanaannya itu dari Buddha. Jadi pendanaannya itu dari Buddha, baru diketahuan. Oh ternyata ini pesantren ini dari sana larinya, tapi kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi ternyata dilihat-lihat, oh ternyata memang benar. Nah sekarang ini, wallahu a'lam, dalam arti kata untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan ataupun yatim piatu, untuk sekolah, untuk itu, untuk ini, sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Lihat jahiliyah pun sampai rela bangunannya ini Ka'bah, rumah Allah, mana yang lebih mulia? Ka'bah rumah Allah, ya, ataupun masjid yang di Cinere, ataupun masjid yang di mana yang lebih mulia kira-kira? Ka'bah saja rumah Allah yang hakiki, karena tidak ada biaya bisa dikurangi begitu. Jadi pahami nggak benar? Sekarang ini apa yang terjadi? Maka salah satu daripada kehancuran umat Muhammad ini, maka Rasulullah lebih keras mengatakan dengan mengatakan idza jaa dzibani ja'i'ani ya'kulu ala ummati, nanti umatku ini akan habis dimakan dua serigala yang sangat lapar dan lahap. Dua serigala. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, siapa dua serigala itu? Lalu dia mengatakan, dua serigala ini adalah orang mengaku Islam, tapi dia apa? Gila dengan harta. Pokoknya harta ini tidak tahu yang halal dan yang haram, ambil saja. Ambil saja. Yang kedua, orang yang gila dengan jabatan. Pokoknya tidak tahu bagaimana, pokoknya ada jabatan. Itulah dua serigala yang akan menghancurkan umat Muhammad. Dua serigala dikatakannya. Agak keras ya kalimat ini. Dua serigala yang menghancurkan umat Muhammad. Na'udzubillah. Yang senang terhadap harta, yang juga senang terhadap jabatan. Na'udzubillah. Dan subhanallah, mengenai harta ini ternyata ada masih keterangan jauh. Dengan mengatakan, wahai umatku, kata Rasulullah ini, harta yang haram ini, apabila engkau infakkan, maka Allah tidak akan menerimanya. Subhanallah. Apabila engkau simpan sampai engkau mati tidak termakan, maka harta itulah yang akan menarik kamu ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan apabila harta ini masih saja disimpan di rumah
Dalam arti kata mungkin di kita, apakah mau berbentuk di bank, apakah mau berbentuk di lemarinya, mau di lemah di mana saja begitu. Apabila uang yang haram itu masih disimpan, maka tidak akan ada barokah di dalam kehidupannya. Tidak dilihat. Apabila harta yang haram ini disimpan, maka tidak akan ada barokah selama harta itu disimpan. Apabila harta itu diinfakkan, Allah tidak menerimanya. Dan apabila harta itu ditinggal wafat, kita mati masih ada harta itu akan menarik kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Baru setelah itu dengan mengatakan wa zakhraful masajid. Apa? Lebih-lebih lagi kalau harta itu ternyata dibangun untuk masjid. Na'udzubillah. Justru bukan hanya menyeret kamu ke dalam neraka, dalam arti kata begitu, tapi menendangnya ke dalam neraka. Mana yang lebih sakit, ditendang apa diseret? Tidak. Dua-duanya sakit, tapi ditendang kayaknya lebih parah. Ditendang gitu, tapi ada yang mengatakan, oh kan begini katanya, itu bohong-bohongan, ini kan neraka di sini katanya. Neraka di sini, di surga, saking malaikat kesalnya ditendang, keduluan. Tidak seperti itu. Dikatakan wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir, dikatakan ya wa halul masahib dan segala macamnya. Jadi bunda, lihat tolong direnungi saat sekarang ini, Ka'bah saja, rumah Allah yang memang asli isi di rumah Allah gitu, di Ka'bah itu, karena tidak biaya kurang sampai nanti setelah zaman Rasulullah, di zamannya tabi'in, Marwan, di zaman tabi'in Ka'bah ini akan kembali dibangun dan akan dikembalikan ke pondasi yang semula. Ka'bah ini akan dikembalikan ke pondasi yang semula. Tapi pada waktu itu para ulama, termasuk ulama tabi'in terkenal, masya Allah, ulama tabi'in dengan mengatakan kalaulah pada waktu itu Rasulullah mau, pasti akan merubahnya pondasi ini menjadi pondasi yang semula di zaman Rasulullah, ataupun di zaman Abu Bakar, ataupun di zaman Umar, atau di zaman Utsman, ataupun di zaman Ali. Tapi pondasi ini tidak dirubah. Dalam arti kata tidak dibesarkan lagi. Kenapa? Karena sebagai lambang yang penting halal, yang penting bersih, yang penting suci, tidak perlu megahnya, tidak perlu besarnya, tidak perlu apa itu ininya, namun yang penting halal. Ka'bah saja diperkecil karena uang yang ini. Subhanallah. Jadi itu yang harus dipahami sesungguhnya di yang pertama kali. Bunda, setelah itu terjadilah pembangunan Ka'bah dalam pondasi yang sekarang kita lihat. Jadi bentuknya menjadi kubus, ya, menjadi kubus. Selesai, berebutlah untuk menyimpan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad kan disimpan, tinggal nempelkan Hajar Aswad. Semua kabilah, naudzubillah, di sini ada beberapa kabilah bunda. Semua kabilah di sini bukan apa ya, dengan mengatakan sayalah yang paling pantas untuk menyimpan Hajar Aswad di tempatnya. Ada satu kabilah dengan mengatakan kabilah ini dari kabilah Abu Dar. Kabilah Abu Dar ini dengan membawa darah ini disimpan. Kalau seandainya bukan aku yang meletakkan Hajar Aswad tempatnya, masukkan tangannya, boleh kelihatan ini adalah darah, berarti tempur begitu. Kabilah Abu Dar juga begitu. Kabilah Bani Makhzum juga membawa darah. Kabilah Muk'um juga membawa darah. Semua membawa darah, artinya apa? Perang. Subhanallah. Gara-gara untuk menyimpan apa? Berebut Hajar Aswad, siap perang. Subhanallah, Allahu Akbar. Di situ barulah ada seorang Abu Umayyah. Abu Umayyah ini orang Mekah. Umurnya pada waktu sekitar 120 tahunan. Umurnya sudah tua, 120 tahun. Maka Abu Umayyah dengan mengatakan, wahai Sadatul Arab, wahai orang-orang Arab, pemuka-pemuka Arab, kalau kalian ini berkelahi, kalau kalian ini berantem, kalau kalian ini perang, siapa yang akan mengurus Mekah? Begitu. Mikir gitu. Bagaimana kalau seandainya Indonesia akan terbangun kalau pemimpinnya aja berantem begitu, dalam arti kata nggak bersatu. Berarti seperti ini. Pada waktu itu Abu Umayyah dengan orang jahiliyah, tapi mengatakan bagaimana Mekah ini akan terbangun kalau setiap kabilah ini masih mementingkan kepentingannya masing-masing. Dalam arti kata mungkin kalau partai itu masih mementingkan partainya masing-masing, begitulah, nggak mungkin terbangun.
Maka setelah itu Abu Umayyah dengan mengatakan, saya ingin memberikan satu keputusan. Keputusan apa? Ini, masalah ini untuk menyimpan Hajar Aswad kita serahkan kepada seseorang yang mana orang ini, orang yang pertama kali masuk ke masjid atau masuk ke tempat ini melalui pintu Syaibah. Melalui pintu mana bunda? Syaibah. Sekarang kalau ke Masjidil Haram ada nggak pintu Syaibah? Ada ya. Pintu Syaibah ada. Pintu Syaibah di sini Babu Salam. Di sebelah kirinya, kalau kita berhadapan dengan Babu Salam, di sebelah kirinya ada pintu Syaibah. Pintu Syaibah ini Bani Syaibah. Siapa Bani Syaibah ini? Yang sampai sekarang memegang kunci Ka'bah itu Bani Syaibah. Raja tidak memegang pintu Ka'bah. Jadi siapa yang memegang pintu Ka'bah sampai saat ini itu adalah kabilah Syaibah. Jadi yang memegang kunci Ka'bah itu Syaibah. Raja tidak berhak, menteri tidak berhak, semua tidak berhak. Kunci Ka'bah ini dipegang oleh pintu Syaibah atau Bani Syaibah. Siapa yang memberikannya? Rasulullah. Rasulullah memberikan ketika Futuh Makkah, diberikan kunci Ka'bah ini kepada Bani Syaibah dengan mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhak merebut kunci ini dari Bani Syaibah. Itu adalah perintah Rasulullah. Dari dulu sampai saat ini kunci Ka'bah ini dipegang oleh Bani Syaibah. Subhanallah, saat itu Rasulullah masuk mau ke masjid, semua orang tunggu siapa yang pertama kali masuk. Tiba-tiba yang masuk dari pintu Syaibah itu siapa? Rasulullah. Baru semua mengatakan, baru melihat Rasulullah semua mengatakan, radina bi hukmi Muhammad al-amin. Kami ridho dengan hukumnya Muhammad yang dapat dipercaya. Masuk, subhanallah. Baru Rasulullah duduk dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami ini ada masalah. Masalah apa? Disampaikan, kami ini ingin menyimpan Hajar Aswad. Tapi kami ini berbeda pendapat. Masing-masing di antara kami ingin mempunyai kemuliaan. Baru Rasulullah mengatakan begini saja. Dia membuka sorbannya, dikelar sorbannya sebanyak atau selebar-lebarnya sorban itu. Setelah itu mengatakan, wahai seluruh kabilah, pimpinannya pegang ujung daripada apa? Sorban itu. Mungkin sorbannya disembunyikan ya. Satu orang ada yang memegang ininya, ada yang memegang ininya, pegang ini semuanya. Lalu setelah itu diangkat sama-sama, bismillah, diangkat semuanya. Berjalan sama-sama. Sorban ini berjalan sampai dekat ke Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, Rasulullah mengambilnya dan disimpan oleh tangannya Rasulullah di Hajar Aswad. Subhanallah, Hajar Aswad ini disimpan oleh tangannya Rasulullah ke tempatnya. Itulah perbedaan pendapat pada waktu itu dan semuanya ridho dalam keadaan seperti ini. Baru semuanya diberitahu ataupun dalam arti kata terbuktilah kalau Rasulullah bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini usia Rasulullah belum mencapai 40 tahun. Belum mencapai 40 tahun. Dan Rasulullah selama dengan Khadijah punya anak. Berapa anaknya Rasulullah? Dari Khadijah ada yang tahu anaknya Rasulullah dari Khadijah berapa? Dari Khadijah. Yang laki-laki dulu ya. Yang laki-laki anak pertamanya dari Khadijah namanya Qasim. Qasim. Makanya ada Abul Qasim. Ada Hadad Alwi itu adalah ya Abul Qasimi katanya kan. Nah itu maksudnya kepada siapa? Pada Rasulullah. Bapaknya Qasim, Abul Qasim itu. Jadi anak pertamanya Rasulullah adalah Qasim. Tapi wafat anak pertamanya ketika usia 4 tahun. Waduh, lagi indah-indahnya 4 tahun itu. Subhanallah. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki anak dan wafat di usia itu masih kecil, lalu orang tuanya ridho dengan keadaan seperti itu, Rasulullah mengatakan tidak ada yang pantas untuknya illa baitul hamdu fil jannah. Tidak ada pahalanya untuk orang tua yang ridho anaknya wafat ini kecuali disediakan oleh Allah untuknya rumah khusus namanya rumah hamd. Rumah hamd itu di surga nanti. Subhanallah. Bagi orang-orang yang tinggal wafat anaknya. Jadi yang pertama, Bunda, itu adalah Qasim. Wafat ketika usia 4 tahun. Waduh, 4 tahun lagi indah-indahnya. Yang kedua, namanya Abdullah. Namun Abdullah ini sering juga dipanggil Tahir namanya. Sering juga dipanggil namanya Tayyib.
Nggak pulang-pulang nanti waktu ini. Jadi ada tahir, ada thayyib, gitu ya. Ada tahir dan ada thayyib. Itulah namanya siapa? Nama Abdullah aslinya. Maka kalau ada mengatakan anak laki-laki Rasulullah dari Khadijah, Qasim, Abdullah, Thayyib, Tahir, itu keliru. Dia juga. Namanya dua. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Tapi Abdullah ini sering dipanggil Thayyib, sering dipanggil Tahir. Namanya. Ya. Dan wafat Tahir ini atau Thayyib ini atau Abdullah ini ketika usia 3 tahun. Wah, masih kecil juga. Wah, masih lagi lucu-lucunya. Subhanallah. Wah, makanya di situ Rasulullah sudah diberitahu, sudah diberikan siap oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika wafat ibunya di depan matanya. Bagaimana wafat anaknya dua-duanya laki-laki pun di depan matanya. Untuk apa? Ingin menegaskan bahwa hidup ini hanya sementara, kamu berjuang. Wafat ini, kematian ini tidak bisa ditua, tidak bisa dimuda. Lihat anakmu saja bisa wafat. Ini salah satu. Tapi daripada salah satu ataupun faedahnya yang lain, kalau seandainya Rasulullah punya anak, Rasulullah tidak punya anak saja. Ali punya siapa? Ali itu ya anak pamannya Rasulullah. Jadi apa disebutnya? Anak paman itu apa? Sepupu. Sepupunya Rasulullah saja. Sampai sekarang masih banyak sangkaan kalau sesungguhnya yang harus jadi nabi itu siapa? Ali. Jibril salah memberikan wahyu. Jadi Jibril ini harusnya memberikan wahyu kepada Ali. Tapi karena keliru, masuklah kepada Muhammad. Sampai begitu, ada pemahaman. Yang namanya pemahaman apa, Bunda? Syiah. Ya. Syiah kan seperti itu. Makanya dikatakan, nantilah kita belajar ke sana nanti lebih jauh lagi. Yang jelas, apalagi kalau Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak, bagaimana akan dibangga-banggakannya? Rasulullah tidak punya anak saja, keturunannya sekarang dibagaimanakan? Oh, diangkat-angkat. Padahal Rasulullah mengatakan la fadlul alal arabi walal a'jami. Tidak ada perbedaan. Dia orang Arab, dia bukan orang Arab. Walakinnal fadlu liman ittaqillah. Namun keutamaan itu bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Gitu kan? Banyak mengatakan, oh ini turunan Rasul, wah ini turunan Rasul, turunan Rasul, turunan Rasul. Memang kita harus hormati, tapi tetap keutamaan itu bukan dari sana. Abu Jahal keturunan Rasul bukan? Abu Jahal satu nasab nggak dengan Rasulullah? Satu keturunan kan? Tuh Abu Jahal. Makanya dulu waktu ada lagi hajian, ada jamaah haji lagi jalan, tiba-tiba ada orang Arab nabrak dorongannya itu kena ininya, kena pahanya, sakit juga. Akhirnya sudah nabrak, Arab itu marah lagi. Marah dengan ngomong, kenapa sih kamu jalan di tengah, gini-gini segala macam. Udah tahu dia yang salah gitu ya. Akhirnya orang Indonesia itu bisa bahasa Arab sedikit dengan mengatakan, kamu ini orang Arab, tolong dong, kamu kan keturunan Rasulullah tuh di sini lahirnya berakhlak seperti Rasulullah, kamu lupa Rasulullah di sini. Tapi orang bawa roda gerobak itu dia mengatakan, kamu lupa Abu Jahal juga di sini lahirnya. Aku ini bukan turunan Muhammad, aku ini turun Abu Jahalnya katanya. Jadi dia ya seperti itu. Jadi jangan mengira semua akan soleh, tidak, semua akan baik, tidak. Itu tergantung kepada diri kita. Ya Bunda ya. Jadi subhanallah, lihat Rasulullah anaknya wafat dua-duanya. Anak perempuannya dari Khadijah. Ada berapa anak perempuan dari Khadijah? Ada berapa? Anak pertama kita susun. Yang pertama namanya Zainab. Ingat aja sih dulu Zainab. Anak yang pertama adalah Zainab. Anak kedua siapa? Ruqayyah. Ruqayyah namanya. Wah, itu putri Rasulullah itu. Anak ketiga siapa? Ummu Kulsum. Masya Allah. Ummu Kulsum. Tapi bukan yang penyanyi di Mesir itu. Itu namanya, tapi bukan anak Rasulullah, itu jauh itu. Ummu Kulsum atau Ummu Kulsum. Dan yang keempat ini adalah Fatimah. Hanya 4 anak perempuan. Nah, benar, anak Rasulullah itu perempuannya ada 4. Kita urut dari pertama, namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 4 putri Rasulullah SAW, dan 4-4-nya hidup
di zaman Rasulullah, dan empat-empatnya ikut berjuang bersama Rasulullah, dan empat-empatnya Islam. Subhanallah, nikmat Rasulullah ini. Jadi empat-empatnya dalam keadaan muslimah seluruhnya. Jadi anak Rasulullah berarti semuanya dari Khadijah ada berapa? 6. Laki 2, perempuan 4. Perempuan pertamanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dan yang kedua ataupun yang laki-lakinya yang 2 ini namanya yang pertama adalah Qasim, yang selanjutnya Abdullah. Abdullah bisa disebut dengan Tayyib, bisa disebut dengan Tahir. Begitu ya. Nanti dari Maria Qibtiyah, nanti Rasulullah ini dikasih hadiah seorang perempuan namanya dari Raja Muqawqis. Muqawqis ini adalah seorang raja dari Persia, dan perempuan itu muslimah sama Rasulullah, penghargaan dari raja itu, dan dia memiliki putra dari situ namanya Ibrahim. Tapi pun dia wafat ketika Ibrahim ini dalam buayan masih menyusu, jadi kurang dari 2 tahun. Itu anaknya Rasulullah pun wafat. Itu nanti dari Maria Al-Qibtiyah, dari orang Qibti. Ya, seperti itu Bunda. Selanjutnya, nah apa yang terjadi setelah itu? Nah ini baru kita mulai masuk ke hal yang lebih dalam. Saat itu Rasulullah sudah kacau melihat keadaan situasi mana? Makkah. Aduh, kota Makkah itu dia bilang sudah seperti ini, kacau. Maka Rasulullah sering uzlah. Apa uzlah ini? Menyendiri kemana dia berangkatnya? Ke Jabal Nur. Guha apa Bunda? Guha Hira. Ya. Sering ke Guha Hira. Kadang-kadang di Guha Hira 1 minggu tidak pulang-pulang. Akhirnya pulang bawa bekal ke Gua Hira lagi. Kadang-kadang Khadijah yang membawa makanan ke Gua Hira. Berapa lama perjalanan dari bawah ke atas Gua Hira ini? Ya sekitar mungkin kalau normalnya saja santai ya 2 jam baru sampai ke atas. 1,5 jam baru sampai ke atas Gua Hira. Jadi Rasulullah sering di Gua Hira. Subhanallah, luar biasa. Apa yang dikerjakan di Gua Hira? Rasulullah hanya tertinggal diam. Rasulullah hanya bertadabbur, yang mana dulu pun Rasulullah pernah tafakur dan tadabbur. Ketika apa? Menggembala. Jadi kalau menggembala kan dia tafakur, melihat alam, tadabbur. Itulah jenjang-jenjang yang menjadikan tafakur keutamaan nanti. Subhanallah, maka Rasulullah bertafakur di Gua Hira. Sering itu. Berapa tahun lamanya Rasulullah bertafakur? Mungkin sekitar 2 tahunan. Sering seperti itu. Dari usia Rasulullah 38 atau 39, Rasulullah sering tafakur. Rasulullah sering tadabbur. Subhanallah Bunda. Mari kita lihat masalah ini. Saat itu tepatnya di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Pas saat Rasulullah dalam kesendirian, turunlah seorang makhluk yang badannya besar. Dalam keadaan terang bulan purnama. Makhluk ini adalah siapa Bunda? Jibril alaihissalam. Tapi subhanallah, sebelum Rasulullah masuk ke gunung pada waktu itu ataupun ke Jabal Nur, di perjalanan beliau mendengar salam tapi dia tidak tahu dari siapa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi dia nggak tahu siapa ini. Ternyata setelah dia menjadi nabi, dia bertanya kepada Jibril, Jibril siapa yang mengucapkan salam kepada saya? Jibril mengatakan itu adalah batu, itu adalah pepohonan, itu adalah pasir-pasir, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kenapa ya Jibril mereka mengucapkan salam? Subhanallah. Lihat, kita akan lihat dulu. Jawaban ini akan disamakan dengan jawaban Jibril. Rasulullah SAW duduk di Guha Hira ini, tiba-tiba turun seorang makhluk yang besar. Tiba-tiba dia dengan mengatakan tanpa basa-basi, dia mengatakan Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Rasulullah mengatakan, apa jawabannya? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak dapat membaca. Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah menjawab, Ma ana biqari. Setelah itu Rasulullah dipeluknya, didekapnya dengan kuat sampai Rasulullah katakan itu an-amun. Hampir saja seolah-olah aku melihat kematian. Karena apa? Sesak, dipegang, dilepas lagi. Mengatakan lagi, Iqra, ma'ana biqari. Dipeluk lagi, dekap lagi, dilepas lagi. Bunda tahu rahasianya kenapa Jibril melepas. Pernah nggak mendengar itu kalau itu?
Ya sebagian ada pernah, sebagian ada enggak. Tapi yang jelas Bunda, ketika Jibril mengatakan Iqra, ma'ana biqari, dipeluk, didekap oleh Jibril, dilepas lagi. Fa'arfan Iqra, ma'ana biqari, dipeluk lagi, dekap lagi, dilepas lagi. Apa rahasianya? Bunda, 600 tahun di muka bumi ini tanpa nabi dan tanpa rasul. Setelah Isa alaihissalam, ya, 580 tahun. Sebagian ulama mengatakan 600 tahun di muka bumi ini tanpa nabi dan tanpa rasul. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Coba nyambung kan? Daripada Nabi apa? Dari mulai Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh, itu selalu nabi. Tidak terputus muka bumi ini dengan nabi. Iya. Tidak terputus. Bahkan Nabi Yahya itu bareng. Zakaria, Yahya bareng di situ kan? Ataupun Yahya dan Isa bareng di situ. Satu kampung, bahkan Nabi Harun dan Nabi Musa itu adik kakak. Jadi kadang-kadang satu kampung ada 2 nabi, kadang-kadang satu kampung ada 4 nabi, itu aja. Tapi setelah Isa setelah Isa diangkat, tidak ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini tidak ada nabi, tidak ada rasul selama berapa tahun? 600 tahun. Maka pepohonan merindukan Rasulullah, batu merindukan Rasul, pasir-pasir merindukan Rasul. Saat Rasulullah berjalan, semuanya mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Merindukan. Pun Jibril ketika turun ke bumi ini dengan mengatakan Iqra, ma'ana biqari, dia sudah rindu Jibril ini sama Muhammad, lalu dipeluknya. Tapi wajar, yang dipeluk juga tidak tahu dan ketakutan. Punten kalau misalnya ada anak kecil lucu, dipeluk, dicium segala macam, senang anak itu. Takut dia kan? Tapi ya itu nakutin apa enggak? Bukan nakutin, dia itu senang. Diciumnya, lucu, diciumnya, dipeluknya, dilepas lagi sampai nangis. Pokoknya nggak peduli, pokoknya dipeluk. Seperti itu. Karena saking sayang, saking rindu, Jibril ini turun, dipeluknya Muhammad sampai nafas dikeluarkan lagi. Iqra, ma'ana biqra, dipeluk lagi. Rindu Jibril ini kepada Muhammad. Subhanallah. Turun wahyu pertama kali di mana Bunda? Di Gua Hira. Tempat pertama kali sinyal yang kuat antara bumi dengan langit itu adalah di Gua Hira. Tempat berkembangnya cahaya Islam bukan di istana, bukan di tempat-tempat megah, tapi di tempat yang mutawadhi, di tempat yang penuh dengan ketawadhuan. Mana tempatnya? Di Gua. Subhanallah. Tidak ada cerita Quran pertama kali turun di istana, tidak ada. Quran pertama kali turun di istana Furs, tidak. Quran pertama kali turun di anu tidak, tapi di Gua. Mana gua itu? Di Jabal Nur. Bagaimana tempatnya? Terjal. Subhanallah. Tempat ini diabadikan, disebutlah Jabal Nur. Subhanallah. Jadi Islam ini berkembang di satu tempat yang luar biasa. Tidak bisa menjamin dengan mengatakan, wah itu bagus, itu sekarang itu. Kenapa? Pelajarannya, misalnya bukan pelajaran diambil, sekolahnya bagus, sekolahnya megah, sekolahnya luar biasa. Kita harus tahu Iqra di mana turun, di istana apa di mana? Jadi kita nggak usah tergiur ataupun tergiur dengan apanya, dengan bangunannya, tergiur dengan itunya, dengan ininya, isinya di mana? Lihat, sudah Iqra saja turunnya tidak di istana, padahal zaman dulu istana ada nggak? Ada. Tempat-tempat yang mulia seperti Darul Arqam ada, Darul Nadwa ada. Tapi kenapa Iqra pertama kali turun tidak di sana, bahkan hanya di Goa? Lihat, tawadhu, subhanallah, luar biasa. Rasulullah di sana ada. Maka Allahu Akbar pertama kali surat ini apa Bunda? Punten. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus Iqra pertama kali? Dengan baca. Tapi subhanallah Bunda, seolah-olah dengan mengatakan Iqra rahasianya ini, tolong dimasukkan ke dalam hati. Dalam arti kata sudah habis mukjizat kehancuran umat. Punten,
Raja dalam arti kata Nabi Nuh. Programnya mukjizat yang kuat, hancur dengan air, ya kan? Nabi Musa atau Nabi Lut hancur dibalikan. Nabi apa lagi? Nabi yang disebut Nabi Yunus hancur. Mukjizatnya kan begitu kan? Mukjizat itu hancur, menghancurkan semua mukjizatnya. Iya, coba Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat, hancur umatnya. Iya kan? Tapi Muhammad seolah-olah Iqra, mukjizat kamu ini sekarang bukan yang begitu lagi. Tapi mukjizat kamu ini sekarang adalah ilmu. Mukjizat kamu ini sekarang sudah berpikir. Mukjizat kamu ini sudah tidak ada penghancuran umat. Seperti itu. Subhanallah. Maka Rasulullah ini pertama kalinya pun Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra 2 kali. Wa rabbukal akram alladzi 'allama. 'Allama itu mengajarkan, bil qalam. 'Allama terulang lagi. Insana ma lam ya'lam. 5 disuruh belajar di dalam surat yang pertama kali turun. 5 kali terulang, belajar. Subhanallah. Mungkin Bunda dengan mengatakan katanya surat yang pertama kali Iqra. Tapi kenapa di surat pertama kali surat apa? Al-Fatihah. Ada nggak bertanya begitu? Kalau nggak ada saya yang nanya. Gimana coba? Mari kita lihat. Mungkin ada yang bertanya dan silahkan jawab Bunda. Jawabannya harus benar. Surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Mengasih lagi Penyayang. Itu Bismillah, ya kan? Mari kita lihat. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa? Dengan nama Tuhanmu, dengan nama Rabbmu. Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Selanjutnya, lihat dari atas ini daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya seluruhnya ayat dari 1 sampai 5 al-alaq ini sama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat tafsirnya. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Maaf kalau saya terjemahkan Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismillah, dengan nama Allah, ya kan? Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Terjemahan dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam mengatakan kenapa yang nama Iqra tapi Iqra tidak disimpan dari awal? Tanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa artinya? Dan sampai ayat 5-nya bila perlu. Setelah dibacakan artinya semua dibaca atas nama Allah kan? Iya. Harus dibaca atas nama Allah? Iya. Coba baca bismillah dengan nama apa? Dengan nama Allah. Sama seluruhnya. Justru surah yang pertama kali diterima oleh Rasulullah. Pertama Al-Alaq, yang kedua Mudaththir, yang ketiga Muzammil, yang keempat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah. Jadi surah-surah kekuatan yang berani Rasulullah berdakwah. Pertama di Iqra, yang kedua di Mudaththir, yang ketiga di Muzammil, dan yang ketiga di Al-Fatihah. Baru 4 inilah Rasulullah berjuang berdakwah. Subhanallah, luar biasa. Makanya luar biasa, inilah kenikmatan kita. Sudah tahu tentang beginilah. Namun yang ingin kembali saya sampaikan, bahwa sesungguhnya dari mulai itulah mulai terbukanya hubungan Allah dan dengan Rasulullah. Dalam arti kata, sudah mulai hubungan benang antara bumi dan langit dengan wahyu. Jadi pertama kali wahyu turun itu di situ. Jadi sudah bolak-balik, Jibril itu bolak-balik mondar-mandir langit bumi, langit bumi, langit bumi. Untuk apa? Untuk wahyu. Berapa lama? 23 tahun. Subhanallah. Selama 23 tahun lah Jibril mondar-mandir langit bumi untuk menyampaikan wahyu. Maka ketika Rasulullah wafat, sudah selesai wafat, kan ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini masih ingat nggak? Siapa itu Ummu Aiman? Pembantunya siapa? Pembantunya ibunya Rasulullah. Pembantunya Aminah. Pembantunya yang menguburkan ibunda Rasulullah bersama Rasulullah. Ya, Ummu Aiman, dia muslimah. Waktu Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat, karena Ummu Aiman ini sudah tua, maka Rasulullah bersama Abu Bakar dengan Umar berjalan berziarah ke Ummu Aiman. Didapatinya Ummu Aiman sedang menangis.
menangis. Setelah itu ditanya, wahai Ummu Aiman, udahlah jangan ditangisi kepergian Rasulullah. Rasulullah ini harus sudah istirahat di tempat yang sangat nyaman. Ummu Aiman mengatakan, saya ini menangis bukan tidak menerima Rasulullah wafat. Saya tahu kalau Rasulullah wafat itu sudah qada qadar Allah, tapi yang saya tangisi bukan itu. Yang saya tangisi itu karena terputusnya hubungan antara langit dan bumi, yaitu wahyu. Jadi putusnya wafatnya Rasulullah itu tidak saya sedihkan, tapi putusnya wahyu itu yang membuat saya sedih. Maka Abu Bakar dan Umar pun menangis di situ. Jadi paling hebat itu apa Bunda? Wahyu. Mulai wahyu itu di mana? Di Gua Hira. Maka saat itu ketakutan Rasulullah, ya ketakutan. Takutan, turun lari ke bawah, lagi turun ke bawah, tiba-tiba banyak lagi yang salam. Batu assalamualaikum, pohon assalamualaikum. Tambah apa jadinya Rasulullah? Tambah takut. Udah getar semuanya, nggak usah dibayangkan lama-lama. Bagaimana ibu misalnya lagi di kamar sendiri, tiba-tiba datang, namamu siapa? Jangankan disuruh ikra, bisa lupa nama sendiri. Kenapa? Orang datang mendadak, nggak kenal lagi. Apalagi Rasulullah. Maka kalau seandainya Rasulullah ini penakut, pasti akan lupa apa yang dikatakannya. Tapi Rasulullah ini cerdas, pintar. Maka dalam keadaan seperti itu aja Rasulullah bisa menangkap kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya. Lari dia turun ke bawah, semua pohon mengatakan assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya Rasulullah, nggak ada orang, nggak ada, tambah lari. Akhirnya sampailah ke Khadijah dengan mengatakan bergetar apa, zammiluni dastiruni fasubbu alayya ma'ul badah. Wahai Khadijah, selimuti aku, turunkan atau berikanlah air yang dingin di kepalaku karena aku ini kepanasan. Maka Siti Khadijah ini subhanallah membawa Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan punten. Rasulullah manusia, dia mengatakan inni khiftu ala nafsi, aku ini khawatir terhadap diri sendiri. Mungkin ada jin, mungkin ada setan, mungkin ada apa yang mengganggu saya. Rasulullah bimbang pada waktu itu. Dalam arti kata kebimbangan apa? Nggak tahu apa ini gitu. Nggak tahu apa ini. Semuanya apa? Nah, Rasulullah nggak tahu kalau dia seorang Nabi, kalau Rasul belum tahu di sini. Subhanallah. Dia nggak tahu kalau ada bimbang. Makanya konsep-konsep ini diambil oleh film-film yang itu kan. Kayak film-film Spider-Man. Dia keracunan, dia bingung apakah dia ini sebagai Spider-Man atau apa, dia Superman apa gitu kan. Orang-orang kan nggak dilihatkan seperti itunya. Tapi subhanallah Rasulullah mereka bimbang dengan aku ini seorang Nabi, seorang Rasul, apa dia sama sekali tidak mengira itu. Maka di situ Khadijah dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Wahai Khadijah atau ya Muhammad, ataupun ya Muhammad, demi Allah, lihat seorang perempuan dalam keadaan laki-laki bingung, tiba-tiba berada di posisinya dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan kamu dan tidak akan menghancurkan kamu, dan tidak mungkin Allah ini membinasakan kamu. Fa innaka la tasilur rahim wa innaka tuksibul ma'dum wa innaka tahmilul kalla wa tuqrib dhaif. Disebutkan Allah tidak akan menghancurkan kamu, Allah tidak akan menghinakan kamu. Sesungguhnya engkau yang selalu menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada manusia, dan engkau yang selalu menolong orang-orang yang lemah, engkau yang selalu memberi makanan kepada fakir miskin, dan engkau yang selalu istilahnya menyambung ataupun menerima tamu dengan baik. Jadi subhanallah Khadijah ini Bunda, kalau ingin dilihat bagaimana sifatnya, mampu menjadikan Rasulullah baik seperti itu. Saat Rasulullah tertidur, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu baru turun lagi apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Di situ dikatakan bangunlah orang yang berselimut, salatlah tengah malam, seperti itu. Tambah takut lagi, apa ini artinya? Karena setelah itu dibawalah ke Waraqah ibn Nawfal. Siapa Waraqah ibn Nawfal? Pamannya Khadijah, dan dia ini pengikut Nasrani yang lurus, pengikut Nasrani yang masih Unitarian, masih mengesahkan Allah. Ketika itulah dengan mengatakan apa yang terjadi kepadamu wahai istri ataupun wahai Muhammad, dengan mengatakan saya ini kejadian begini sampaikan.
Baru Waraqah bin Nawfal yang paham tentang Injil dengan mengatakan, wallahilladzi jaa bika huwan namusul akbar alladzi jaa bi Isa bin Maryam. Demi Allah, yang telah datang kepadamu itu adalah malaikat yang datang kepada Isa. Wallahi la in hayyaitu, dalam arti kata in qawitu, dikatakan kalau seandainya aku ini panjang umur dan aku ini punya kekuatan, la waqaftu wara'aka inda akhrajaka qaumuk. Demi Allah, kalau seandainya aku masih hidup, aku masih kuat, aku akan berada di sampingmu Muhammad, ya, ketika kaum kamu mengusir kamu dari kota Mekah. Maka dengan mengatakan amukhrijiyun min qaum, apakah aku ini dikeluarkan oleh orang-orangku, oleh kaumku? Waraqah mengatakan, ma min nabiyyin illa akhraja qaumahu. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diusir dari kaumnya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diusir dari kaumnya. Maka dari situlah Waraqah bin Nawfal sudah dikatakan muslim walaupun dia ini belum menyaksikan Rasulullah dalam keadaan seorang Rasul. Baru Nabi pada waktu itu. Nanti kita di minggu yang akan datang kita bahas apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Bunda, yang jelasnya Waraqah bin Nawfal sudah berazam, berkeinginan, kalau aku masih hidup nanti, ketika engkau diusir dari Mekah, aku akan berada di sampingmu. Tapi Waraqah bin Nawfal wafat tidak lama dari itu, tapi dengan keinginan seperti itu Allah sudah menempatkan dia di surga. Subhanallah. Jadi ini yang disampaikan pada malam hari, pada siang hari ini, sudah ngantuk benar. Pada siang hari ini, siang hari ini yaitu sampai Rasulullah datang ke Waraqah ibnu Nawfal. Insya Allah dia akan datang. Rasulullah ini akan menyampaikan ataupun bagaimana isbatnya, meyakinkannya Rasulullah kalau dia seorang nabi, dan bagaimana dakwahnya, dan bagaimana ketika itu banyak orang-orang yang menghantamnya. Subhanallah, mungkin kita juga lihat bagaimana Khadijah selalu di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Mungkin ada yang ditanyakan dari bahasan kita ini ataupun di luar bahasan ini, silahkan. Terima kasih. Makanya itu ini sekarang itu lagi musibah itu ujian. Kan sekarang ini kayaknya lagi beruntung gitu. Iya. Jadi sekarang begini Bunda ya, yang ingin mungkin kalau dikatakan ujian, ya mungkin alhamdulillah begitu ya kalau memang ujian. Kalau memang cobaan, ya juga memang pantas gitu. Nah, teguran juga memang pantas, kita memang ditegur, terus. Hanya begini Bunda, tolong dilihat saja bukan dilihat ininya, ada di surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, mungkin saya akan terangkan kalau ada yang bawa Quran mungkin bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 65 ya. Ayat 65 bahwa sesungguhnya di situ dengan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadi alam ini mungkin sudah tidak pantas lagi dalam punten. Pertama kali hadis Rasulullah mengatakan begini Bunda. Hadis Rasulullah saklek, hadisnya sahih bagus. Rasulullah mengatakan ma yabqa minad dunya bimaulidi illa balaun wa fitnah. Itu begitu kalimatnya. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, kata Rasulullah ini, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini setelah aku lahir, yaitu Rasulullah lahir, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali musibah, bala, bencana, gitu kan, kecuali bencana dan ujian. Bencana dan ujian itu yang tersisa untuk umat Muhammad kita ini. Untuk yang tersisa untuk umat Muhammad itu yaitu. Makanya subhanallah, kalau seandainya kita tidak pandai-pandai mengatakannya, menjaganya, ya mungkin akan terbawa juga arus seperti itu. Namun Bunda, saya hanya ingin mengatakan beberapa hadis, ya terutama dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Marilah kita berpikir sebentar gitu. Mari kita berpikir sebentar. Dalam arti ini disyariatkan untuk orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Yahudi tahu kan orang Yahudi? Orang Yahudi ini sholatnya dalam arti kata beribadahnya tidak seperti kita di zaman Nabi Musa.
kita sholat 5 waktu sehari. Untuk yang mingguannya, untuk laki-laki khususnya itu kan ada sholat Jumat. Nah kalau untuk orang Yahudi, peribadatannya wallahu alam bagaimana, tapi khusus untuk hari Sabtu ini orang Yahudi beribadah. Hari Sabtu, ya hari Sabat. Jadi ibadahnya orang Yahudi itu hari Sabtu saja. Di luar itu mereka tidak melaksanakan ibadah apa-apa. Hari Sabtu saja ibadahnya khusus. Maka ada anjuran dari syariat Yahudi yang dibawa oleh Musa alaihissalam, tidak boleh hari Sabtu ini untuk melakukan pekerjaan. Bisnis tidak boleh, berdagang tidak boleh hari Sabtu. Kalau pada waktu itu Yahudi ini usahanya itu mencari nafkahnya itu mencari ikan di lautan. Jadi apa? Nelayan. Ya. Dia mengatakan, loh aneh-aneh aja, masa hari Sabtu nggak boleh mencari nafkah? Akhirnya dia datanglah ke ulamanya Yahudi. Datang ke ulama Yahudi dengan mengatakan, tolong dong, gimana sih keluarkan kami dari masalah ini? Masa tidak boleh mencari nafkah, mencari ikan hari Sabtu? Sayang dong, rezeki kita hari Sabtu. Bagaimana dong caranya? Kata ulamanya Yahudi, dia mengatakan begini saja. Pasang jaring di hari Jumat. Kamu hari Sabtu nggak usah ke laut, diam aja. Nanti hari Minggu kamu ambil. Ya kan? Kita kalau ditanya, nggak boleh kerja di hari Sabtu. Siapa yang kerja? Saya hari Sabtu di rumah kok. Tapi jaringnya di laut. Gitu kan? Jaringnya di laut. Punten, kira-kira menurut Bunda, benar nggak pendapat itu? Iya kan? Jadi disubhankan kan? Iya kan? Kalau coba kan, iya benar juga ya. Kita kan nggak kerja hari Sabtu. Enggak, saya nggak kemana-mana. Hari Sabtu di rumah kok. Tapi jaring kamu ya jaring saya di situ. Saya kan di sini, nggak kerja. Tapi yang namanya ikan, mana tahu nih hari Sabtu enggak berarti nggak kesana. Enggak, ikan suka aja kan mau hari Sabtu, mau Minggu, masuk aja dia ke sana. Nah, inilah gara-garanya ulama Yahudi sendiri yang mengacaukan peraturan ini. Maka Allah marah. Lihat di Al-Baqarah 65 tadi dengan mengatakan apa? Na'udzubillah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Artinya, kalian sudah tahu bagaimana orang yang melanggar peraturanku untuk beribadah di hari Sabtu, malah mereka melakukan hal seperti itu. Hal seperti itu apa? Membolak-balikan suasana. Maka aku katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadikan apa Bunda? Kera yang hina, monyet. Jadi monyet. Ada ulama mengatakan mereka memang jadi monyet kok. Jadi monyet cuma 3 hari mati. Ulama mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama, 80% ulama mengatakan mereka tidak jadi monyet. Tapi hatinya diganti menjadi monyet. Hati monyet ini nggak pernah dengar nasihat. Iya, hati monyet. Maka dikatakan kudu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera. Hatimu jadi kera yang tidak pernah mendengar kebaikan. Bandelnya luar biasa. Na'udzubillah. Punten sekarang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kera hatinya. Gara-gara apa tadi Bunda? Gara-gara apa? Menjaring pada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu hari apa? Ibadah. Tolong cek hari Jumat. Untuk orang muslimin. Banyak orang Islam laki-laki yang tidak Jumatan. Kunu qiradatan khasi'in. Hatimu. Banyakkah orang siapa saja, mau laki-laki perempuan, Allahu Akbar, azan cuek aja. Kunu qiradatan khasi'in. Kalau seandainya hatinya sudah seperti itu, kalau sudah jadi monyet, alhamdulillah, hatinya maksud saya, apa yang akan terjadi? Ini yang pertama kali bencana baru datang. Ya, sepertilah kira-kira sekarang ini. Jawab sendiri di dalam Al-Quran. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kera-kera yang hina. Hatinya hina. Kalau sudah hina kera ya nggak ada faedahnya lah. Na'udzubillah. Makanya sekarang ini hanya orang-orang, dilanjutkan ayat di ayat 66-nya dengan mengatakan wa ja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Ya, dan aku jadikan bagi mereka ini sebagai peringatan. Wa ma khalfaha, dan peringatan untuk kita seluruhnya. Untuk kita seluruhnya umat Muhammad. Dan mengatakan wa ibratan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Kita insya Allah yang bertakwa, pelajaran, oh iya ya, lihat musibah ini bisa datang, bencana ini bisa datang gara-gara Allah sudah mengatakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kera-kera yang hina.
Jadi kalau itu nggak usah panjang-panjang, kenapa itunya, kenapa ininya, kenapa itunya, jangan panjang-panjang. Dalam arti kata, lihatlah Allah berkuasa menjadikan hatinya kerak, dalam arti kata hina, tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan? Ketika tidak menginginkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Punten, ulamanya tadi, ulama Yahudi tadi ya, yang menghukumi apa? Hal-hal yang dijadikan abu-abu kan, yang merah, yang hitam dijadikan abu-abu, yang putih dijadikan abu-abu. Bunda, punten. Sekarang banyak yang seperti itu. Banyak. Misalnya, oh kata ulama ini nggak boleh, coba datang ke ulama ini yuk. Nggak boleh, coba datang ke ulama ini. Ulama ini boleh, ini boleh. Didukunglah ulama ini, gitu kan. Dia bilang waktu apa? Misalnya naudzubillah lah, ada yang mengatakan dulu tuh rame-ramenya Quran dibilang porno lah, Quran dibilang itulah, dibilang inilah, naudzubillah gitu kan. Kenapa demikian? Nah, itu siapa yang mensyubah-syubahkannya? Dari dulu sudah ada, zaman Yahudi pun ulama Yahudi sudah cari akal-akalan. Sudah tahu riba misalnya tidak boleh, haram. Akhirnya ada beberapa ulama memberikan apa? Enggak haram, ini begini, alasannya begini, oh keluar dalil misalnya. Sudah tahu ini tidak boleh, keluar dalil. Sudah tahu ini yang sah, yang harus dilaksanakan. Misalnya, tapi diabu-abukan, misalnya kisos. Coba ibu bayangkan, kalau kisos itu bagaimana bunda? Orang mau ngeri, gitu kan, bunuh, ngeri gitu. Padahal subhanallah, siapa yang mengabu-abukan hukum kisos ini? Kadang-kadang ulamanya sendiri tidak mau menerangkan kisos itu apa. Bagaimana indahnya kisos? Tidak. Makanya dulu ada pengajian gede, indahnya hukum kisos. Kaget semuanya, memang kisos itu indah. Nah, padahal dibayangkan seandainya kisos ini indah, nikmat, nyaman bunda, tenang. Nyimpen duit aja misalnya lupa di jalan itu, nggak bakal enak ngambil. Asal jangan banyak-banyak duitnya. Kalau banyak dan subhanallah begitulah hukum kisos. Ya kisos itu kalau bunuh lagi, mencuri potong. Itulah kisos. Tampar lagi misalnya. Itulah kisos gitu ya. Makanya kalau seandainya kisos ini berjalan, kita ini aman. Mau kemana saja barang tidak, insya Allah tidak akan hilang. Mau pergi kemana saja nyaman. Tapi subhanallah, siapa yang mengabu-abukan hukum ini? Ya mungkin dari kaum muslimin sendiri. Seperti halnya siapa yang mengabu-abukan hukum pada waktu itu Yahudi itu, ya orang Yahudi tersendiri. Naudzubillah, jadi beginilah akibatnya. Maka wajar, lagi sholat Jumat saja. Sholat Jumat itu berapa jam sih? Paling lamanya lah, paling lama dengan persiapan itu ini. Taruh dari jam 11 gitu ya. Ada nggak suami dari jam 11 sudah siap begitu untuk sholat Jumat? Jarang juga kan? Dibilang masih jam 12 kurang. Taruhlah jam 12 aja, 1 jam. Paling lamanya 1 jam setengah. Coba 1 jam setengah paling lamanya sholat Jumat. Tapi berapa banyak orang menunggu hartanya, menunggu jualannya, menunggu dagangannya, laki-laki khususnya tidak berangkat ke masjid, tunggu aja nyantai. Nggak malu mereka kan? Makanya tidak wajarlah kalau Allah katakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu juga umat Muhammad hatinya seperti kera. Jadi kenapa musibah bertubi-tubi? Kita tidak usah berpanjang-panjang lebar. Lihatlah aja sholatnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama kalinya. Makanya kalau seandainya tadi Rasul mengatakan tidak ada yang tersisa di dunia ini setelah aku lahir ini kecuali bencana dan ujian. Bencana dan ujian itu. Terus lagi dihancurkan oleh 2 serigala tadi. Oh, udah banyak penghancurannya. Kita ini udah di sana sini. Jadi insya Allah kalau istiqomah, maka Rasulullah mengatakan laqad sabaqtum sabqan ba'ida istaqimu. Luruslah kamu, istiqomahlah kamu, sesungguhnya perjalanan kamu ini sudah jauh. Perjalanan sudah jauh, cukup jauh, terutama perjalanan dunia ini. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan musibah-musibah yang ada ini kita doakan yang dapat musibah bisa kuat dan kita ya bertobatlah dari kesalahan-kesalahan kita agar tidak mendapatkan musibah. Amin. Kadang-kadang ibu-ibu justru mengambil kesempatannya di situ karena berarti kan berarti ada substitusi ya. Itu maksudnya gimana dengan yang mendatangi kalau ibu-ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib itu yang dikatakan fardu ain itu adalah untuk laki-laki, tapi untuk ibu-ibu tidak dijadikan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat
Namun diperbolehkan jika ibu-ibu ingin melaksanakan sholat Jumat. Dan sekarang ini ada beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu-ibu ketika suaminya melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang suaminya bisa balik ke rumah lagi, gitu ya. Saya akan menyampaikan dulu kewajiban ibu yang memang suaminya ini akan datang dari sholat Jumat. Di luar itu mungkin ada sholat laki-laki yang di kantor, gitu ya. Sholat Jumatnya di kantor, jadi tidak pulang. Kewajiban yang seperti itu mungkin ibu di rumah, gitu. Subhanallah, orang yang melaksanakan sholat Jumat ini barokahnya banyak. Kenapa barokahnya banyak? Karena dia berkumpul dengan orang muslimin muslimat di situ. Juga dia mendengarkan tausiah di situ dan dia i'tikaf di dalam masjid. Walaupun tidak di dalam masjidnya karena penuh, tapi hatinya di sana. Intinya wajar kalau ada suatu hadis dengan mengatakan al-jum'atu hajjul fuqara wal masakin. Orang hajinya orang fakir miskin, ataupun orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi belum, ataupun orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tapi ingin melaksanakan ibadah haji lagi, yaitulah ketika sholat Jumat. Jadi kalau seandainya orang ribut menjemput orang yang habis sholat, yang haji, ya kan yang haji itu kan biasanya masih ada cahaya Mekahnya, udah tolong doa segala macam begitu kan. Kenapa tidak berebut kepada suami yang pulang dari Jumat? Apakah Jumat? Beda Jumat sama haji, begitu kan? Bukan masalah beda atau itunya, tapi dari segi pahalanya bagi mereka yang ikhlas sholat Jumat tinggi derajatnya. Jadi alangkah baiknya bagaimana? Jangan dibiarkan wajah suami ini kemana dulu tatapannya, tapi sama istri dulu karena dia baru selesai Jumat. Terlepas lagi Jumatnya dia tidur, bagaimana? Yang jelas sah dia Jumat. Datang, sambut. Begitu, ini kewajiban seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena seolah-olah dia pulang haji. Wallahu a'lam. Ada hadis seperti itu. Yang kedua, bahagiakan si suami setelah sholat Jumat. Karena apa? Karena di situ makbul doanya. Jadi bunda ketika dia datang ke rumah, kalau mau bunda nih, Pak doain dong karena habis Jumatan. Loh, kenapa emang? Makbul doanya, mustajab orang yang habis sholat Jumat. Kalau kita kan boro-boro, pas datang suami, lama Pak Jumatannya? Iya, macet gini-gini, gitu. Kadang-kadang bilangnya, misalnya lagi nonton TV atau bagaimana, belum masak lagi nih, pas hujan, alhamdulillah hujan, telat deh suami datangnya, nonton TV lagi deh, gitu kan. Cuma harus seperti itu. Kadang-kadang lagi hujan, hujan kasihan, Pak perlu dijemputnya, misalnya, atau perlu payung nggak, atau segala macam, enggak. Jadi biasanya Jumat itu sudah satu hal yang lumrah biasa, padahal itu subhanallah pahalanya besar bagi ibu-ibu yang menunggu orang sedang melaksanakan sholat Jumat. Jadi ketika nanti datang, sambut, setelah sambut, sampaikan, mau makan dulu, mau apa, makanan sudah siap di sana, mau ganti baju siap, sudah di sana, gitu kan? Mau apa, sudah siap semuanya. Subhanallah, silahkan bahagiakan suami yang baru datang sholat Jumat. Ini bagian tinggal di rumah. Sekarang hukum yang tadi, bagaimana kalau seandainya suaminya tidak di rumah? Wah, berarti itu tidak ada masalah. Yang penting mengingatkan sholat Jumat. Oh iya, doakan ya habis sholat Jumatnya. Iya, subhanallah, silahkan. Sekarang ini bagaimana kalau orang justru lagi di mal-mal itu kan sepi Jumat itu. Sepi, makanya ibu-ibu memberikan kesempatan di sana. Alangkah baiknya, bukan berarti tidak boleh segala macamnya, hormati dalam arti kata yang sedang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat. Makanya kalaulah seandainya ada dikatakan afdalul ayyamu yaumul Jumat, yang paling mulia hari itu adalah hari Jumat, maka hari Jumat ini dipakai untuk shopping. Makanya bagaimana? Alangkah baiknya khusus untuk hari Jumat. Apa kira-kira? Makanya ada orang beberapa yang bersedekah khusus Jumat. Iya, berapa? Saya mau bersedekah kalau Jumat. Kenapa? Mungkin di situ ada satpam, mungkin ada di situ ada ini untuk makan paginya, mungkin untuk makan sorenya. Ada seperti itu. Silahkan, baik hari Jumat luar biasa. Nanti insya Allah di minggu datang selesai daripada selesai bahasan gitu kan, nggak terlalu panjang, ataupun bagaimana kita akan sisipkan Jumat. Apa sih kemuliaan Jumat? Malam Jumatnya itu apa? Karena subhanallah, malam yang paling indah itu malam Jumat. Subuh yang paling mulia itu subuh Jumat.
Subhanallah. Besok hari Jumat ya? Subuhnya hati-hati itu. Ambil subuh Jumat itu. Kenapa? Ini paling mulia. Tidak ada hari subuh yang Rasulullah cintai, Rasulullah sukai, yang Rasulullah idam-idamkan, yang Rasulullah tunggu-tunggu, kecuali tahajud malam Jumat. Subhanallah. Kita melihat Jumat itu apa sih? Sayyidul ayyam, tuannya hari. Tuannya. Maka kalau boleh nggak ya hari Jumat ini kita shopping, misalnya pas lagi itu kan kosong perjalanan gini segala macam, atau itu ini segala macam, dalam hati kata, saya nggak mau hari Jumat. Kenapa? Ini adalah Sayyidul ayyam. Suami lagi Jumatan, kita duduk di rumah aja lah. Kenapa? Istighfar. Apa itu? Ini mendekatkan kepada Allah. Setelah itu ya silahkan selesai. Mau berangkat juga tidak apa-apa. Istilahnya begitu. Kalau bahasa ininya ya peperihan, orang Yahudi itu hari Sabtu gitu ya. Bukan hari Jumat. Hari Sabtunya kan lama, dari mulai terbit fajar sampai terbenam fajar, itu Yahudi. Kenapa? Karena dia tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada. Nah sekarang ini ada sholat 5 waktu dan ada Jumat kesempatan yang seperti itu. Makanya sampaikan juga ke suami, Pak, nanti kan sholat Jumat, ingat Pak ya, kenapa? Di antara nanti khutbah, kan ada 2 khutbah ya. Di antara 2 khutbah itu doa mustajab. Doa mustajab khususkan untuk saya ya Pak ya. Subhanallah. Misalnya ibu dengan, aduh saya gimana ya nggak bisa sholat Jumat ya, gimana ya. Anak yang masih kecil dekatkan untuk sholat Jumat, didekatkan untuk sholat Jumat. Seperti itu. Kenapa demikian? Nanti subhanallah tahu sholat Jumat itu faedahnya apa. Bayangkan, lain seseorang suami datang habis sholat Jumat, subhanallah, lain rasanya. Habis sholat Jumat dia masih bawa berkah dari masjid. Bawa berkah dari masjid. Kalau dari kantor kan ya begitu-begitu aja, wajahnya ya agak kacau-kacau dikit. Tapi kalau dari masjid itu lain, subhanallah. Kadang-kadang kita harus tanya, Pak, khutbahnya tadi apa ya Pak ya? Sampaikan dong sama mama, tadi khotibnya bicara apa? Nggak tahu, aku tidur mas. Makanya dulu ada khotib juga pernah pas mau khutbah kan, ada orang tidur gitu kan, udah mulai tidur di sini. Fotonya kan alhamdulillah lagi misalnya, alhamdulillah apa gitu ya. Dia mah alhamdulillah bismikallahumma ahya wa amut. Kenapa yang tidur? Subhanallah. Begitu, makanya alangkah baiknya kalau nanti suami yang mau berangkat Jumat, sampaikan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. 1, doa ketika menjelang, di antara khutbah, 2 khutbah. Selanjutnya lagi doa mau pas ke rumah itu, Pak doa dulu dong Pak. Subhanallah, indah. Jadi alangkah baiknya suami ini, kalau suami datang, istri siapkan di rumah. Apa nih kira-kira? Iya, apakah gitu kan? Saya nggak bisa mengatakannya apa itu. Langsung begitu gitu, ataupun makanan sudah siap, segala macam siap. Itu Allahu Akbar. Gimana sih? Asalnya suami baru datang haji gitu. Dia mungkin Bunda nggak pernah bagaimana Jumatan karena di sini tidak lazim ya. Padahal hadisnya itu umum. Barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat dianjurkan untuk mandi. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Umum. Barang siapa berarti laki-laki dan perempuan. Cuma di sini kalau perempuan Jumatan nggak lazim ya. Nggak lazim. Padahal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sholat Jumatan perempuan tidak ada masalah. Subhanallah. Tapi di sini ya nggak lazim. Seperti itu ya. Alangkah baiknya duduk di rumah. Siapkan zikir, kalau mau tutup ya silakan, tapi sayang kalau dihambur-hamburkan mubazir waktu itu. Dosa juga gitu loh. Karena kan di mall itu juga kan yang melayani laki-laki. Minimal begini dosa apa enggak ya gitu. Misalnya dosa enggak. Ya, dosa nggak berjualan di belanja di hari Jumat. Saya insya Allah katakan kalau dosa tidak. Tapi punten bukan hanya sekedar sayang, karena ini ditanya lagi gitu ya. Karena ditanya lagi. Tapi ini apa coba? Dalam arti kata memberikan satu pemikiran kepada penjaga yang di situ dengan mengatakan, oh jangan nanti hari Jumat kok ibu-ibu suka ada yang belanja kok. Bisa dipahami nggak ya? Ibu-ibu tuh biasanya suka belanja kok.
Jadi jangan ditinggalkan. Gitu. Justru hari Jumat yang datang ibu-ibu tuh nggak mau itu nggak mau ini. Nah, dengan kita mengatakan, tuh kan datang kan Jumat kan. Nah, itulah seolah seperti itu. Nah, akhirnya sekali lagi karena ditanyakan lagi, akhirnya yu'inu ala az-dzunub. Dia seolah-olah mendukung kepada orang yang berbuat dosa. Begitu dia gitu. Misalnya begini, ini kan jurang begitu. Ini orang berdiri gitu. Saya di belakangnya. Saya yang di belakang ini yang mendorong, bisa turun nggak gitu. Tapi ketika saya dorong, jatuh. Ditanya, siapa yang membuat kamu jatuh ke sana? Dia. Saya yang salah jadinya ini. Berarti tak langsung berbuat dosa, tapi menolong dia untuk berbuat seperti itu. Terserah, pikirkan saja. Makanya dikatakan dosa, enggak gitu. Kalau enggak dosa, tapi dia berbuat dosa bisa dikarenakan kita. Kenapa? Si ibu mengatakan atau si penjaga dengan mengatakan, datang kok justru cuma ibu-ibu datang. Ibu-ibu yang datang dari si anu pengajian ini bisa datang hari Jumat. Pas datang, tuh kan gitu kan datang hari Jumat. Tuh kan jadi sudah suatu kelaziman kalau ibu-ibu ini datangnya hari Jumat. Maka alangkah baiknya dia bilang sepi ya hari Jumat ya ibu-ibu ternyata nggak ada yang belanja. Tuh kan akhirnya udah balik itu sholat Jumat aja. Tuh kan hebat. Jadi kalau menurut kan ada kalau sholat Jumat ada sholat Jumat ibu-ibu semua bapak-bapak pulang makan iya. Ya sekarang iya betul ada pendapat seperti itu dengan mengatakan jangan dulu sholat zuhur sebelum bapak-bapak itu datang pulang ke rumah gitu kan. Intinya itu bukan larangan. Namun jangan sampai dulu melaksanakan sholat sebelum satu persiapan menyambut suami ini. Makanan sudah siap. Jadi dahulukan dulu tuh makanan siap. Jadi selama berangkat suami, ya silakan berangkat. Minimal siapkan makanan, siapkan itu, siapkan ini, sudah rapi. Baru sholat. Berarti jangan, dalam arti kata apa ya? Lebih mengutamakan membahagiakan suami di situ, titik di situ saja. Di hari Jumat itu saja. Dalam arti kata, bereskan makanan, bereskan itu, udah beres seluruhnya, baru sholat. Suami datang, sudah siap semuanya. Dan bukan berarti larangan misalnya, ini makanan belum siap, itu belum siap, sholat juga enggak, tunggu suami datang. Itu ngaco. Udah datang sholat, suami datang, Assalamualaikum mak, ya, makanannya mana? Belum masak pak. Belum mandi mak, belum lagi airnya belum masak misalnya. Terus belum sholat, belum. Ya semuanya juga belum. Maka larangan itu sesungguhnya bukan tidak boleh sholat, tapi sholat. Tapi setelah itu rapikan. Punten, mana yang lebih baik? Kita masak dulu, apa mandi dulu? Masak dulu kan? Sudah masak semuanya beres, sudah siap dibereskan. Mandi, sholat, bersih. Pas suami datang, nih wajah saya begini misalnya. Itu kan? Makanan begini. Mau makan yang mana dulu? Misalnya. Begitu. Nah. Jadi arti itu sholatnya kita ya. bersamaan dengan sholat beliau di masjid itu bisa Boleh. Tunggu orang jadi tidak Makanya menunggu menunggu orang Jumat itu ditakutkan ini belum selesai gitu. Jadi ini untuk membahagiakannya. Dia dirapikan rumah segala macam gitu. Makanya waduh, hari Jumat itu sesungguhnya hari keindahan ya. Hari indah, apa saja hari indah. Jadi alangkah baiknya kalau hari Jumat itu anak-anak yang masih kecilnya udah nunggu di dalam. Jadi pas datang, bapaknya Assalamualaikum dijemput sama anaknya. Waduh, enak sekali itu. Top. Hari Jumat nggak ada yang berbeda kan? Semua hari Jumat kan, kalau Jumatan iya, nggak, jangan Idul Fitri kan berbeda, itu ada berbeda. kalau Jumat di gereja. Kalau ingat hari Jumat itu ini dulu kan ada siapa itu? Ya kakek itu kan kakek gitu ya. Ulama besar gitu dari di pesantren itu kayak Haji Sakfarid berkunjung ke satu tempat. Saking orang itu tidak mau berbicara dalam arti kata apa hormat gitu, hormat dia duduk di samping. Tapi kan kalau dibiarkan juga nggak enak kan. Jadi nggak diajak ngobrol nggak enak. Dia ngobrol apa gitu, ngobrol apa? Akhirnya ngajak ngobrol tuh saking kakunya atau bagaimana dia nanya, Pak Kiai maaf katanya mau nanya ya,
Kalau Jumatan di sana hari Jumat. Tidak bisa habis mancing. Jadi dia mau nanya apa gitu kan, kalau dibiarkan dia nggak enak kan. Akhirnya duduk aja gini gitu. Jadi nggak enak hati gitu. Hanya nanya, Aki maaf saya mau nanya, kalau Jumatan di sana hari Jumat ya? Subhanallah, alhamdulillah. Nah, silakan dulu. Oke. Yang resminya kita tutup dulu dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.